capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Proses penyembuhan untuk pemain muda Manchester United ini berjalan lancar. Kabar gembira datang untuk Manchester United karena saat ini proses penyembuhan gelandang muda mereka Amad Diallo berjalan lancar. Seperti yang diketahui, Amad Diallo mengalami cedera di bagian lutut saat pramusim. Cedera ini membuat sang pemain tidak bisa mengikuti Premier League. Selain itu, potensi sang pemain untuk dipinjamkan musim ini untuk semakin memperluas pengalamannya juga harus dibatalkan. Akan tetapi saat ini telah diketahui apabila proses penyembuhan sang pemain rupanya berjalan dengan sangat positif. Hal ini bisa dilihat dari akun Instagram sang pemain melalui story-nya yang memberikan gambar Amad Diallo telah melakukan rehabilitasi untuk cederanya. Setelah memposting foto perkembangan kesehatannya, Amad Diallo juga menulis melalui media sosialnya terkait kondisinya. Saya sempat merasa takut akan terjadi hal yang terburuk, tetapi alhamdulillah tidak ada yang serius, ujar Amad Diallo. Senang karena kondisinya rupanya lebih baik dari dugaan. Meskipun sang pemain dalam proses penyembuhan yang cukup lancar, namun masih belum diketahui secara pasti kapan dia bisa bertanding lagi. Akan tetapi dengan proses yang cukup positif tersebut, kemungkinan Amad Diallo akan bisa bermain lebih cepat dari prediksi awal. Kembalinya Amad Diallo ke skuad Manchester United jelas akan memberikan angin segar bagi Erik ten Hag dan skuad Manchester United. Apalagi baru-baru ini Manchester United tengah dihadapi masalah miring soal ketersediaan Anthony setelah sang pemain dicoret dari timnas Brazil. Semua itu buntut atas dugaan kekerasan dan juga pengancaman pembunuhan yang dilakukan sang pemain. Selain itu, Manchester United juga sedang mengalami krisis pemain di posisi winger saat Jadon Sancho sedang memiliki masalah besar terkait kedisiplinannya dengan Erik ten Hag. Bahkan di musim terbaiknya, Marcus Rashford gagal menembus 30 besar Ballon d'Or 2023. Daftar 30 besar kandidat peraih Ballon d'Or 2023 telah dirilis pada Kamis 7 September. Tidak ada nama Marcus Rashford meski penyerang Manchester United itu memiliki musim terbaik sepanjang karirnya. Dari 30 nama yang dirilis, satu-satunya pemain Manchester United yang berada di dalam daftar adalah Andre Onana. Namun sang kiper merupakan pemain yang baru datang. Performa Andre Onana dinilai dan diukir dari penampilannya di musim 2022-2023 lalu, yang artinya saat dia masih membela Inter Milan. Di musim yang sama, Marcus Rashford sebenarnya tampil on fire. Berkat performanya, dia membawa Manchester United bisa mencapai prestasi yang cukup lebih baik. Penampilan Marcus Rashford itu tampak pada jumlah gol yang dicetaknya. Dia sanggup melesakkan total 30 gol di semua kompetisi musim lalu. Jumlah tersebut jadi jumlah terbanyak yang dicatatkannya dalam satu musim sepanjang karir profesionalnya. Performanya itulah yang akhirnya membantu Manchester United untuk mencapai prestasi yang bagus di Liga Inggris, Carabao Cup dan juga Piala FA. Rashford berhasil membantu United finish di peringkat ketiga, pencapaian yang tidak disangka-sangka mengingat naik turun performa tim. Rashford pula yang akhirnya membantu Manchester United melaju hingga final Piala FA, walaupun di partai puncak mereka kalah dari Manchester City. Manchester United juga sangat terbantu dengan ketajaman Rashford di Carabao Cup. Berkatnya satu trofi berhasil diraih atau jadi trofi perdana bersama Erik ten Hag. Performa gemilang Rashford turut dipuji-puji oleh fans di Inggris sana. Dia akhirnya mendapatkan gelar PFA Fans Player of the Year. Dalam perebutan penghargaan itu, Rashford mengalahkan kandidat bagus lainnya seperti Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bukayo Saka, serta Harry Kane. Gelar tersebut menjadikannya sebagai pemain ketiga Manchester United yang pernah mendapatkan penghargaan serupa selain Wayne Rooney pada 2006 dan 2010 dan Cristiano Ronaldo 2007 dan 2008. Masih sayang, ini fasilitas mewah yang diberikan Manchester United untuk Mason Greenwood. Mason Greenwood boleh saja sedang menjalani masa percobaan berada di Getafe di Spanyol. Namun jelas bahwa Manchester United masih mengharapkan Greenwood kembali ke level terbaiknya. Pindah ke Getafe bisa jadi kesempatan besar untuk Greenwood memulai karirnya kembali. Pasalnya dia sudah lama tidak turun ke lapangan untuk bermain karena tersandung kasus hukum. Masalahnya, Greenwood sudah terlanjur menghadapi tekanan mental dari fans dari pihak-pihak lain karena itu tudingan tersebut. Dia memang tidak bersalah, tetapi untuk pemain 21 tahun, tekanan mentalnya terlalu besar. Manchester United sendiri ternyata tidak memutus kontrak Greenwood. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk meminjamkan pemain 21 tahun itu ke Getafe. Masih ada kesempatan untuk Greenwood.
Tidak hanya itu, kabarnya United juga memanjakan Greenwood dengan fasilitas mewah di Getafe. Media Inggris melaporkan bahwa Mason Greenwood akan mendapatkan fasilitas dan dukungan terbaik selama bermain di Getafe. Disebutkan bahwa United menyiapkan biaya khusus sekitar 150 juta rupiah per bulan untuk membayar villa mewah yang bakal jadi tempat tinggal Greenwood. Villa ini dekat dengan training ground Getafe. Lokasi villa ini disebutkan sebagai salah satu area paling eksklusif di Spanyol, yaitu pemukiman eksklusif La Viña. Greenwood bakal mendapatkan keamanan dan juga privasi. Manchester United tidak mendapatkan uang sepeser pun dari peminjaman Greenwood. Sebaliknya, United masih akan membayar sebagian besar dari gaji Greenwood senilai 75.000 pound sterling per pekan. Rasmus Højlund bakal menghadapi adik sendiri di Liga Champions. Penyerang Manchester United Rasmus Højlund sangat antusias dengan hasil undian fase grup Liga Champions musim ini. Dia tidak sabar menghadapi dua adiknya di kompetisi tersebut. Manchester United dipastikan akan tergabung dengan grup A di fase grup Liga Champions musim ini. Mereka akan bersaing dengan Bayern Munchen, Galatasaray dan FC Copenhagen untuk memperebutkan tiket ke fase gugur. FC Copenhagen yang akan menjadi lawan United ini bukan klub yang asing bagi Højlund. Sang striker sempat menghabiskan beberapa tahun dalam karirnya untuk klub asal Denmark tersebut. Selain itu, FC Copenhagen saat ini diperkuat oleh dua adik keduanya, yaitu Oscar Højlund dan juga Emil Højlund, saat ini yang bermain dalam tim utama FC Copenhagen. Højlund mengaku senang bisa berhadapan dengan Copenhagen. Dia malah semakin senang bisa menghadapi kedua adiknya di Liga Champions nanti. Saya benar-benar menantikan untuk berhadapan dengan mereka di FC Copenhagen di Liga Champions. Sangat menyenangkan ketika Anda bisa menghadapi mantan klub Anda. Mereka adalah rumah saya, namun saya rasa laga ini akan semakin seru karena Anda tidak pernah punya banyak kesempatan menghadapi adik Anda di karir Anda. Sambung dari Højlund. Højlund menyebut bahwa dia dan kedua adiknya sangat antusias jelang laga ini. Mereka siap memberikan segalanya untuk memenangkan laga tersebut. Premier League buka rekaman suara insiden Andre Onana. Kontroversi terjadi pada laga pekan pertama Premier League musim ini antara Manchester United melawan Wolverhampton. Premier League dan komite wasit pun merilis percakapan antar wasit pada momen tersebut. Ketika itu United menjadi tuan rumah bagi Wolverhampton di Old Trafford 15 Agustus. Setan Merah meraih kemenangan dengan skor 1-0. Pada menit-menit akhir babak kedua, pemain Wolverhampton mengklaim penalti. Saat itu ada insiden tabrakan antara Andre Onana dan juga Sasa Kalisic. Namun wasit Simon Hopper tidak memberi penalti, bahkan setelah dia melihat tayangan VAR. Simon Hopper mendapatkan hukuman karena dianggap mengambil keputusan yang keliru. Dia dibebas tugaskan untuk waktu tertentu. Wasit VAR, Michael Salisbury, juga mendapatkan hukuman. Begitu juga dengan asisten wasit yang bertugas. Setelah beberapa pekan lalu, Premier League dan PGA MOL membuka rekaman percakapan antara Simon Hopper dan juga Salisbury. Dari situ diketahui bahwa Salisbury sudah memberi peringatan potensi penalti. Tidak mungkin ini seperti tabrakan. Kami tidak memberikannya penalti, kata Hopper. Saya ingin melihatnya karena saya pikir Onana bertabrakan dengannya. Dia mencoba meraih bola tetapi dia terlambat dan dia memblokadenya. Jadi penjaga gawang menantang bola dan dia melakukan kontak udara dengan pemain Wolves. Menurut saya sudah terlambat, balas dari Salisbury. Simon Hopper mengabaikan peringatan penalti yang dibuat oleh Salisbury. Hopper merasa Andre Onana bertabrakan dengan pemain yang tidak terlibat kontak dengan bola. Pemain yang mengenai bola adalah Craig Dawson. Saya pikir karena pemain Wolves tidak menyundul bola, ya, karena Dawson yang menyundulnya. Itu adalah tabrakan normal karena mereka berdua berebut bola, ujar Hopper. Capacity crowd at Old Trafford. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.